Ya, saudara, menjelang sidang pemeriksaan saksi dari JPU besok, ini masih bergabung bersama kita ada kuasa hukum Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bung Heri Firmansyah. Bung Heri, kalau melihat alurnya hingga saat ini, Anda melihat sepenting apa ini harus dikonfrontasi dengan Sambo CS dalam persidangan saksi ini? Ya, menarik tadi yang Mas sampaikan adalah bahasanya konfrontasi ya, dikonfrontir begitu ya. Ini berarti ada ketidaksesuaian dalam hal informasi, keterangan yang disampaikan pada saat berita acara pemeriksaan. Dan ini tentunya perlu untuk dikonfrontir. Bahasa dikonfrontir itu berarti dihadap-hadapkan, mungkin antara saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, atau tersangka dengan tersangka. Dalam hukum acara pidana biasa dipakai dalam proses penyidikan dan juga bisa juga dipakai dalam proses pembuktian di persidangan, Mas. Dan saya rasa kata kunci tadi kan berarti ada perbedaan keterangan ya, yang perlu yang ditelusuri di sana. Apa perbedaan mendasarnya yang menjadi kata kunci untuk membuka kotak Pandora dari perkara ini. Nah, saya rasa ini poin yang kemudian harus dikonfrontir betul, masalah yang kemarin ya yang selalu disampaikan oleh kuasa hukum untuk membelokkan dari kuasa hukumnya Pak Sambo dan kawan-kawan. Nah, Bung Heri, kalau dilihat ini kan berarti kalau selain barang bukti yang bisa istilahnya kalau kata orang awam juga dilihat secara langsung, misalkan dari CCTV yang nanti akan dibuka misalnya di persidangan. Kalau dilihat alurnya juga sampai sekarang kan ini seperti perang satu narasi melawan narasi lainnya juga. Yang ada dua versi lah katanya, karena JPU menyatakan perintah Sambo begini, tapi dari timnya Bung Roni juga Baradae menyatakan hal yang lain begitu, begini perintahnya. Ini Anda melihatnya seperti apa kalau melihat narasi-narasi yang kemudian muncul antara JPU dan juga penasihat hukum, yang mana yang nantinya akan menentukan kalau begini? Iya, perbedaan narasi itu pasti jelas ya, Mas ya, karena satu ada di kutub utara, kalau kita ibaratkan satu di kutub selatan ya. Dan saya sebagai lawyer juga memahami gitu bahwa hal itu biasa sekali. Cuman persoalannya dalil tadi kan harus dibuktikan dengan fakta hukum ya, Mas, dengan alat buktinya juga. Nah, kalau alat buktinya tidak bicara hal yang mendukung, maka sia-sia, gitu kan? Nah, ini perlu untuk kemudian dihadirkan keterangan saksi, keterangan ahli dalam hal menunjang pendapat hukum, misalnya untuk ahli, misalnya menunjang pendapat bahwa terjadi proses ya, penekanan, misalnya untuk Baradae ya, ada tekanan psikologis yang berulang kali disampaikan adalah ada perintah atasan, begitu kan? Nah, ini penting kemudian bisa mengkualifisir hal itu. Jadi kalau hanya permainan kata-kata, diksi saja menurut saya, ya itu tidak akan berguna bagi proses pembuktian di persidangan ya, karena bicara tentang bukti juga, bukti dalam hukum pidana itu harus seterang cahaya, Mas. Seterang Ini cahaya, luar biasa. Oke, Bu Roni. terang Oke, banget. Saya pikir begini, Bu Roni, seterang dalam apa nanti akan kita lihat dari saksi yang akan dihadirkan Bung Roni sendiri? saya pikir begini, inilah sebenarnya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena berhadapan dengan seorang yang sangat mengerti tentang pidana umum ya. Seorang jenderal yang punya latar belakang sangat mengetahui. Jadi memang begini, dalam proses TKP dirusak ini kami melihat bahwa memang alat buktinya dihilangkan. Ini yang publik harus tahu. Jadi mereka tuh sudah memikirkan jauh ke depannya. Kalau terjadi seperti ini harus disiapkan. Ini seperti ini harus disiapkan. Ini cara-cara berpikir menurut saya yang sudah dipersiapkan. Sehingga kalau skenario ini gagal, ini kita pakai skenario yang ini. Sudah terlihat banyak plan begitu, Bung Roni? Sudah. Kita ini juga pun melihat bahwa wah ini sudah direncanakan secara matang. Tetapi terlalu dinilah saya sampaikan di media ya. Bukan saya nggak mau sampaikan, tapi nanti kita buka di persidangan. Ini terlalu dini. Jadi mereka ini sudah menskenariokan Verdi Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh. Sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami mendapatkan hikmat juga. Kami mengetahui, oh ternyata ini seperti ini loh, alurnya seperti ini. Nah, ini sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Jadi bukan apa ya, kalau teman-teman bilang, keterangan saksi yang menjadi terdakwa ketika dia membela dirinya, itu keterangannya sangat rendah. Penilaiannya itu sangat rendah. Majelis akan menilai, wajar dia membela diri. Si A, si B, hajar, tembak. Kemudian kata-kata hajar sangat tidak masuk di logik, tidak masuk di nalar. Coba membela
fakta, yaitu mungkin klaimnya dari mereka karena mereka sadar bahwa ancamannya adalah ancaman hukuman mati ya. Mereka coba menghindari itu. Kalau dari pertama klien saya sudah siap, konsisten, menyampaikan yang sebenarnya, dan kemudian dari LPSK ikut mendampingi. Kan kelihatan dalam proses awal ini saja klien saya siap langsung masuk ke agenda pembuktian. Kita tidak bicara material ya. Kalau bicara dakwaan kan bicara formil. Itu kemarin klien saya sampaikan bahwa semua runtutan dari formil itu sudah jelas, lengkap, cermat ya. Jadi sudah kita sampaikan di pembuktian. Jadi begini, yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa sudah jauh-jauh hari mereka mempersiapkan plan A, plan B. Jadi ketika ini gagal, ini akan seperti ini. Yang pastinya ini akan memojokkan Richard Eliezer Baradae. Tetapi kami juga bukan yang tidak mempelajari berkas ya. Kami mempelajari berkas dengan detail. Ya. Saya pikir juga pun jaksa penuntut umum sudah berpikir jauh ke depan juga mempelajari berkas, dan kami melihat bahwa memang ada yang coba menutupi dengan skenario yang sudah terlalu rapi, tetapi ada celah-celah hukum juga pidana maaf saya potong sedikit, Bung Roni. Ya. Apa argumennya? Anda bisa mengatakan bahwa ini sangat rencana, ada plan B, plan A, dan plan-plan lainnya. Sedangkan kan kalau klaim dari pihak Ferdy Sambo CS juga ini merupakan sesuatu yang impulsif lah begitu yang dikatakan. Nantilah. Apakah ini karena perusakan barang bukti atau seperti apa? Ya salah satunya mengenai pengerusakan barang bukti ini sudah sangat direncanakan. Nantilah kita sampaikan di persidangan. Oke, ya. Berarti salah satu yang akan didalami ya ini ya, bagaimana kemudian Anda mau menyatakan bahwa ada perencanaan yang sangat detail dalam hal ini, begitu ya? Ya nanti kita sampaikan kemudian. Okay. Bu Roni, kalau saksi-saksi nanti akan lebih banyak saksi fakta, saksi ahli? Kita ada saksi karakter, kemudian kita akan ahli juga. Kita terima kasih kepada teman-teman yang menjadi ahli ini yang cuma-cuma ya, mereka tidak mau menerima fee atau bayaran. Kami berterima kasih karena kami sangat menghargai keilmuan mereka. Ketika mereka melihat satu hal yang terjadi terhadap Baradae, mereka mau membantu dan menyampaikan keilmuan mereka. Jadi kami siapkan ahli, kemudian nanti saksi yang meringankan, saksi karakter, nanti ya beberapa ahli itu nanti kita sampaikan di persidangan. Oke. Tetapi begini, memang narasi yang diciptakan ini kan narasi yang memojokkan Richard Eliezer. Nggak apa-apa. Kami yakin bahwa keadilan itu tetap ada kok. Majelis Hakim sudah melihat sudah jauh gitu bahwa perkara ini kan permasalahannya kan permasalahan kedua orang ini kemudian menyeret orang banyak, kemudian sekarang kan coba mengorbankan Baradae. Ini sangat tidak adil menurut kami. Seyakin apa Anda terkait dengan nantinya setelah pemeriksaan dan pembuktian dan lain-lain, Eliezer ini bisa mendapatkan hukuman yang paling ringan atau bahkan bebas, Bung Roni? Kita yakin bahwa penegakan hukum ini berkeadilan. Klien saya juga dalam hal ini akan menyampaikan fakta yang sebenarnya, kemudian tidak tidak memutar-mutar lagi ya. Jadi nanti akan kita sampaikan, dan kami berharap bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer dan untuk keluarga korban, untuk para pihak yang ikut terseret dalam kasus ini. Kami berharap bahwa ini sebenarnya masalah antara saudara Efes dengan Putri Candrawati, kemudian menyeret orang banyak. Di dalam proses ini, klien saya siap menghadapi persidangan, kemudian mengenai agenda-agenda pembuktian, kita siap dan kita minta supaya para pihak jangan berkomentar kalau belum melihat alat bukti atau melihat terlalu jauh, karena ini masih ada proses di persidangan. Oke, terakhir Bung Roni, sebelum nanti terakhir sekali ke Bung Heri, alat buktinya sudah siap semua kalau begitu? Saya pikir jaksa penuntut umum nanti yang menyampaikan ya, mereka yakin dengan ini dakwaannya, mereka pastinya mereka berkewajiban untuk membuktikan ya. Tapi dari kami sudah melihat beberapa poin itu, nanti detailnya kami akan sampaikan di muka persidangan. Oke, Bung Heri, sepenting apa pembuktian nanti terkait dengan alat bukti yang untuk mendukung pernyataan dari saksi-saksi, baik itu saksi ahli, fakta dan lain-lainnya, untuk dibuka di persidangan tentunya?
Ya, tentunya harus ada strategi khusus ya dalam hal misalnya menekankan poin yang ingin disampaikan. Jadi tujuan pembuktian itu biasanya fokus saja, Mas. Kalau Oke. terlalu banyak yang ingin disampaikan, malah nanti nggak fokus, malah nggak message-nya nggak nyampe kepada hakim. Dan Hmm. tadi pertama ada poin, ada istilah kan dalam hukum itu unus testis ya, satu saksi bukanlah saksi. Tapi dalam perkara tertentu, tentunya majelis hakim juga akan menilai secara bijak karena beliau akan menakar pembuktian dalam hal ini ya. Kalau kita bicara tentang buwiskrahnya suatu pembuktian, maka hakim akan sungguh-sungguh melihat apakah memang keterangan yang disampaikan itu punya nilai kesesuaian atau tidak. Karena bicara tentang pembuktian kan bicara rasionalitas ya, Ya. Mas ya. Nggak mungkin dipaksakan kalau seandainya memang tidak ada saksi lain selain mereka yang berada di situ, gitu ya. Kebetulan dalam perkara ini sekali lagi mereka juga terlibat dalam perkara yang sama. Jadi di luar dari itu memang minim saksinya. Tapi itu bukan sekali lagi kemudian meniadakan tindak pidananya kan. Nah, tinggal digali lebih dalam sebenarnya siapa yang punya porsi gitu. Kalau kita lihat dari proses pembuktian awal yang berbelit karena hilangnya barang bukti dan lain sebagainya, itu menurut saya satu indikasi yang bisa digunakan sebagai pintu masuk awal bagi hakim untuk menilai bahwa perkara ini sesungguhnya memang sudah by design dari awal misalnya. Oke. Seandainya Oke. memang dihilangkan, Kita saya rasa Ya, tentu kita tunggu ya. Besok ini akan dimulai lagi sidang dari JPU nanti akan menghadirkan saksi-saksi yang kalau dalam perspektif kami juga ini sepertinya akan memberatkan begitu kayak Eliezer. Tapi tadi Bung Roni juga sudah menyatakan siap untuk juga menghadirkan saksi dan juga membuktikan bahwa apa yang kemudian dilakukan ini sebenarnya sudah terencana jauh-jauh hari. Bung Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer, terima kasih sudah menyempatkan waktu pagi ini, Bung. Kemudian juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bung Heri Firmansyah. Terima kasih, Bung Heri. terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih.